Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Irfan. Saya didaulat oleh Partai Kedaulatan Rakyat untuk memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya di sini mewakili Partai Kedaulatan Rakyat serta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, teman-teman, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak PLT Rektor, Bapak Prof. Sahiron, dan juga seharusnya pada malam hari ini pula hadir teman-teman dari pimpinan-pimpinan organisasi di lingkup UIN Sunan Kalijaga. Ya, nanti insya Allah teman-teman akan menyusul. Sebelum kita mulai ya, teman-teman, saya akan sedikit sampaikan manajemen waktu mengenai acara pada malam hari ini. Yang pertama, nanti akan ada sambutan dari Presiden Partai PKR, Mas Nopri Yuliansah. Kita akan berikan waktu sekitar 5 menit ya, Mas Nopri. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak PLT Rektor, Bapak Prof. Sahiron. Assalamualaikum Pak Rektor. Nanti akan kita berikan waktu 15 menit, insya Allah. Setelah itu nanti kawan-kawan pimpinan organisasi dari lingkup UIN Sunan Kalijaga kita juga akan berikan waktu untuk menanggapi apa yang telah disampaikan Bapak Prof. Sahiron. Oh ya, lupa saya sampaikan nanti Bapak sampaikan hal-hal mengenai yang sedang hangat di kalangan mahasiswa UIN saat ini, yaitu mengenai UKT dan DPI, Pak. Nanti mohon panjenengan sampaikan juga. Ya. Lalu setelah tanggapan dari pimpinan para ketua-ketua organisasi nantinya akan kita adakan tanya jawab begitu. Barangkali kita mulai diskusi pada malam hari ini. Marilah kita buka diskusi pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya menerima telepon dulu ya Mas ya, dari Pak Dekan Sodik ya. Iya Pak, monggo Pak. Iya. Kita berikan waktu yang pertama kepada Bapak Nopri Yuliansah selaku Presiden Partai. Saya persilahkan. Silahkan di-unmute, Pak. Ya, terima kasih pada Mas Moderator, Pak Miftah, selaku Sekjen PKR juga. Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Moderator yang sudah menjalankan diskusi pada malam hari ini dengan insya Allah sukses dan lancar lah. Dan juga kepada yang utama kepada Pak PLT Rektor yang terhormat, Pak Prof. Sahiron, terima kasih sudah hadir dalam diskusi Syawalan dan Q&A yang diadakan oleh Partai Kedaulatan Rakyat UIN Sunan Kalijaga. Dan juga kepada tim khusus yang telah membuat acara diskusi ini dengan lancar, baik secara teknis maupun secara yang lainnya, terima kasih banyak. Dan juga pada pimpinan organisasi-organisasi yang ada di UIN Sunan Kalijaga yang sudah turut hadir. Di sini yang terlihat ada Pak Imam Fajar, selaku Ketua Korpom HMI MPO UIN Sunan Kalijaga, dan juga ada Pak Wakil Presiden Mahasiswa ini, Pak Ivan, Wakil Presiden Mahasiswa UIN 2020. Sehubungnya sebenarnya Pak Pres ingin hadir, cuman dia ada acara di tempat lain, telah nggak bisa diganggu gugat gitu, acara diskusi juga. Dan juga untuk semuanya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum minal minkum taqabbal ya karim. Selamat menjalankan Idul Fitri. Semoga kita semua kembali suci dan
semuanya berjalan dengan baik. Mungkin sambutan saya cuman sedikit ya. Yang pertama mungkin masalah COVID-19 gitu. Untuk semuanya semoga COVID-19 ini cepat selesai lah gitu, cepat usai agar kita bisa berjalan atau menjalankan kegiatan sehari-hari dengan normal gitu. Dan juga hari-hari ini kan sudah ada timbul kata-kata new normal gitu dan segala macam, mungkin itu masih perlu adaptasi lagi ya, karena belum terbiasa mungkin kita melakukan new normal gitu. Jadi ya semoga COVID-19 ini cepat selesai lagi agar kita bisa bertemu secara langsung gitu, bukan hanya diskusi melalui media tapi juga secara tatap mata gitu, secara tatap muka. Dan juga yang terakhir mungkin langsung saja biar diskusinya cepat dimulai. Pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada diskusi malam hari ini, dan yang paling utama adalah kepada Pak PLT Rektor Pak Syairon, Pak Prof. Syairon. Terima kasih banyak telah hadir. Ya, sama-sama. Ya, semoga diskusi ini berjalan dengan lancar. Semoga Syawalan ini bisa menjalin tali silaturahmi kita lah terhadap mahasiswa gitu, antara mahasiswa untuk teman-teman yang lain dan juga untuk Pak PLT Rektor. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada seluruhnya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perucapan. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Presiden Partai Kedaulatan Rakyat, Bapak Nopri Yuliansah. Selanjutnya, langsung saja kepada Bapak Prof. Syairon, saya persilahkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar ya? Mas Nopri, Mas Akbar, ya. Bisa, Oke. Pak. Bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Pertama saya hormati Bapak Mas Ketua PKR namanya ya, Partai Kedaulatan Rakyat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mas Nopri Aliansah. Yang saya hormati para pengurus PKR, apakah itu wakil ketua atau sekretaris, bendahara dan seluruhnya semuanya, dan juga wakil-wakil dari organisasi yang diundang pada acara malam hari ini Syawalan ya. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pertama ya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia kepada kita. Dan alhamdulillah dengan karunia Allah kita bisa bertemu meskipun secara online ya. Kita bisa mengadakan Syawalan antara saya sebagai salah satu pimpinan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi wabil khusus yang tergabung di PKR dan juga beberapa wakil dari organisasi yang ada ya di UIN Sunan Kalijaga. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, dan juga mudah-mudahan terlimpah atas kita semua. Amin. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, dalam rangka halal bihalal ini, pertama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita ya yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucapkan ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang minal aidin, itu ada yaud, kembali kepada yang fitrah ya. Dan faizin, orang-orang yang bahagia.
Baik, jadi atas nama pimpinan kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang wabil khusus di sini yang malam hari ini kita bertemu secara online. Mungkin di antara pimpinan kita, apakah itu rektor, PLT rektor, wakil-wakil rektor, dekan ataukah kaprodi, ya wakil-wakil dekan, kaprodi, sekprodi pernah umpamanya melakukan kesalahan kepada adik-adik mahasiswa, ya saya atas nama pimpinan yang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sering saya kemukakan bahwa kalau kita melihat umpamanya tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, ya itu salah satu di sana di tafsir surat Al-Fatihahnya di Maliki Yaumiddin itu disebutkan wa amma huququl ibadi fayallati yajibu alaina al-ihtirazu anha. Kurang lebihnya bisa kita terjemahkan adapun terkait dengan hak-hak sesama manusia, ya huququl ibad fayallati yajibu alaina al-ihtirazu anha. Wajib atau harus kita hak-hak tersebut harus kita jaga sebaik mungkin. Jangan sampai intinya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan, ya, aturan-aturan dengan sesama manusia, aturan baik itu yang ditetapkan oleh agama maupun aturan yang ada di negara kita. Jangan sampai menggolimi orang, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai kira-kira begitulah, ya, merusak harta orang lain ataukah apapun. Nah, itu jadi mungkin juga salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh kita, umpamanya mencaci maki ya teman, mencaci maki mahasiswa, mencaci maki siapapun, ya itu adalah hukukul ibad yang kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yajibu alaina al-ihtirazu anha. Ihtiraz, menjaga diri ya dari melanggar hak-hak sesama manusia. Yang di momen halal bihalal ini, ya saya juga tidak tahu apakah saya pernah melakukan secara pribadi, ya, pernah melakukan kesalahan kepada adik-adik mahasiswa ataukah tidak, saya juga tidak menganggap aja, ya, anggap aja barangkali melakukan kesalahan, pernah memarahi ataukah gimana, ya kan, mencaci maki, pokoknya begitu. Saya rasa sih tidak, ya, tetapi barangkali salah satu pimpinan dari kami kemudian ada yang melakukan itu, ya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang terkait dengan karena waktunya tadi Mas Miftah membatasi tidak panjang, yang salah satu yang inti itu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam masa COVID, ya, yang kemudian punya kebijakan. Ya, saya Pak Prof, mohon maaf. Ya. Boleh monggo diperpanjang, monggo kita berikan waktu lebih. Oh ya. Monggo. Oke, ya Mas, ya Mas Miftah. Nanti kan ada diskusi juga ya Mas Miftah, ya. Baik. Artinya tidak perlu panjang-panjang ceramahnya gitu loh Mas. Tadi mau ceramah itu ceramahnya kepanjangan, nanti malah tadi yang disampaikan oleh Mas Nopri tadi tidak kena atau Mas Miftah tadi, ya. Jadi ceramahnya nanti saja, pokoknya intinya halal bihalal, ya. Halal bihalal itu yang untuk ceramahnya sudah kita sampai di situ, ya. Nah, terkait dengan kebijakan saja dulu barangkali yang ini ya, yang mungkin ditunggu-tunggu oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Di masa COVID-19 kita sudah merasakan juga, ya, kita merasakan semuanya lah. Pertama ya kita sama-sama berdoa semoga semuanya sehat, ya. Semuanya kita semua, baik itu pimpinan, dosen-dosen, pegawai-pegawai dan juga mahasiswanya, mahasiswa semuanya yang jumlahnya 18 ribuan, ya, kurang lebihnya, itu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk kalian ini yang aktif di organisasi tertentu, ya. Semua lah. Nah, terkait dengan itu karena COVID-19 ini dalam rangka kesehatan tadi, kemudian UIN Sunan Kalijaga mengambil kebijakan kuliahnya untuk semester kemarin kan online, ya.
online sampai dengan akhir semester ini. Dan ada kemungkinan, Mas-mas, Mbak-mbak, ini online akan diteruskan sampai dengan November. Tetapi ini belum resmi. Nanti menunggu edaran edaran resminya. Ini baru pertama kali saya sampaikan kepada mahasiswa. Nah, itu atas saran karena UGM melakukan sampai Desember online. Lalu kemudian ada beberapa perguruan tinggi beda-beda kebijakannya ya. Beda-beda kebijakannya, tetapi ada kemungkinan karena arahan dari Pak Senat, Ketua Senat, usahakan karena infrastruktur luring ya, luar jaringan, artinya darat, kuliah sebagaimana biasanya, itu khawatir terjadi sesuatu, ada klaster baru COVID-19 umpamanya di UIN Sunan Kalijaga, maka kemudian pertimbangannya ada kemungkinan itu sampai November itu masih kuliahnya daring. Nah, tetapi sekali lagi menunggu edaran ya, karena bisa jadi apa yang Pak Sairon sampaikan tadi, lalu kemudian Senat merubah lagi kan bisa kacau informasinya. Jadi nanti menunggu dalam waktu dekat, mungkin minggu depan sudah ada informasinya ya, tapi menunggu itu dulu ya. Nah baik, semester kemarin kita sudah melakukan kuliah daring dan juga kegiatan-kegiatan akademik yang lainnya. Itu apakah ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, semuanya pakai daring ya. Di semester ini berarti ya, semester genap ya. Nah, karena ini perkuliahan daring, sudah barang tentu kemudian ada efek sampingnya, efek negatifnya. Salah satunya adalah kuota internetnya mahasiswa terkuras. Begitu juga dosen, sama sebenarnya ya, dosen dan juga mahasiswa itu terkuras kuotanya. Nah, di sisi lain mahasiswa kita sudah mengerti juga, kita sudah mengerti bahwa selama semester kemarin itu mahasiswa tidak bisa menggunakan secara optimal ya, fasilitas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apakah itu internet, ataukah gedung, ataukah apapun ya kan, apapun yang ada di UIN Sunan Kalijaga tidak bisa digunakan oleh mahasiswa karena demi kesehatan tadi. Tetapi yang paling kita rasakan adalah bahwa kuota internetnya mahasiswa menjadi membengkak ya kan, karena ada kuliah daring begitu. Itu yang kami dapatkan informasi, ya saya rasakan sendiri sebagai dosen, tetapi saya mendapatkan informasi dari mahasiswi juga, ya terutama SEMA dan DEMA menyampaikan hal itu ya. Nah, karena itulah kemudian Pak Sairon waktu itu menginisiasi ke forum pimpinan ya, forum pimpinan PTKIN agar ada solusi kaitannya dengan karena mahasiswa ada tuntutan mahasiswa, satu adalah kuota internet ya kan, kemudian ada pengurangan UKT waktu itu ya. Nah, itu Pak Seron kemudian di WA Group menginisiasi untuk mendiskusikan itu, dan akhirnya diskusi panjang sekali, bahkan umpamanya waktu itu saya mengusulkan paling tidak ya ada pengurangan UKT 10% ya kan, kemudian ada kuota internet, itu kami sampaikan semua. Dan memang perdebatan panjang di forum pimpinan, bahkan mungkin ini adik-adik sudah pada ngerti ya, beberapa kali Pak Seron dikeluarkan dari WA Group forum pimpinan waktu itu ya, karena ya mungkin terlalu, kok ini Pak Seron seperti mahasiswa saja katanya, kan begitu bahasanya. Tapi saya katakan lah, wong kita juga merasakan bagaimana internetnya kita aja sudah terlalu, apalagi mahasiswa. Saya katakan mahasiswa itu kan sudah terkurang internet sekian banyaknya dan seterusnya. Ya saya tidak tahu berapanya per bulan, tetapi yang itu sudah bisa kita bayangkan. Nah itu sampai viral juga beberapa kali ya, dikeluarkan dari WA Group, tetapi Pak Seron ya tetap aja nggak marah, nggak apa ya, sampai aja dikeluarkannya monggo.
kemudian dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi. Ya biasa saja lah pokoknya. Tapi konsisten waktu itu Pak Sharon, ya coba memahami apa yang dialamin oleh mahasiswa, kira-kira begitu. Nah, loh ini meetingnya mau selesai ya? Apa? Oh ya, ini ada keterangan apa ya? Oke. Baik. Zoom-nya tadi ada keterangan apa tadi belum sempat saya pikir mau habis. Nah, aman Pak, aman. Aman ya? Aman Pak, 2 jam ini Pak. Nah, kemudian, kemudian oke lah, saya tidak perlu menceritakan forum pimpinan ya. Yang jelas di detik ini saja, setelah diskusi panjang, saling marah-memarahi, saling antar rektor, marah-memarahi, quote and quote ya, adu argumentasi lah pokoknya. Dan sempat juga Pak Dirjen mengeluarkan pengurangan UKT 10%, lalu dicabut lagi ya. Oke lah, itu nggak perlu saya ceritakan. Nah, yang jelas, yang terakhir nih, posisi terakhir, rapat beberapa hari yang lalu dengan Kementerian Agama, insya Allah KMA keringanan UKT akan dikeluarkan. Nah, ini baru informal Pak Sharon sampaikan ya. Karena waktu rapat itu draft KMA-nya sudah kita diskusikan. Ini keputusan 1 apa, keputusan 2 apa, keputusan 3 apa, dan seterusnya. Pak Sharon tidak punya filenya, ya tidak punya filenya, tapi kurang lebihnya nanti waktu di rapat itu 1 keringanan UKT-nya ya, bahasanya bukan pengurangan ya, sekarang bahasanya keringanan, ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan, bukan 3 kemungkinan, 3 model yang masuk di dalam diskusi kemarin. Yang pertama adalah pengurangan semacam keringanan dalam bentuk persentase UKT di semester ganjil bagi mahasiswa lama. Nah, bagi mahasiswa lama itu nanti akan ada pengurangan. Akan ada, kalau bahasa saya pengurangan, tetapi istilah pengurangan itu menjadi sangat sensitif di forum pimpinan, makanya tidak lagi menggunakan pengurangan. Istilahnya itu keringanan dalam bentuk nominal gitu, dalam bentuk nominal bagi mahasiswa lama seperti kalian ini ya, seperti kalian ini itu mendapatkan keringanan nominal ya. Meskipun nanti kita masih menunggu ya Mas ya, sekali lagi akhir dan sudah ada draft KMA-nya, poin per poin sudah didiskusikan. Jadi mudah-mudahan minggu depan itu sudah keluar, mudah-mudahan. Nah, jadi 1 bentuknya keringanan pengurangan nominal atau keringanan nominal. Yang kedua adalah penangguhan ya. Nah, penangguhan pembayaran UKT. Nanti waktunya itu masih diperdebatkan sampai kapan, ya sampai bulan apa. Lalu jadi ada keringanan, kemudian kalau banding UKT kan sudah biasa ya. Kalau banding UKT sudah biasa, nah itu ada keringanan nominal, kemudian ada penangguhan pembayaran, lalu satunya lagi istilahnya banding UKT itu ya. Nanti, nah itu jadi yang jelas ada dua. Yang pertama adalah yang baru adalah 1 itu pengurangan nominal, dan yang kedua penangguhan pembayaran. Nah, baik. 1 banding. Kalau banding itu sudah kalau banding kan penurunan grade. Nah, itu jadi kurang lebihnya itu nanti yang akan keluar. Nah, tapi kita nunggu dulu, sebab bisa saja Pak Menteri itu merubah ininya, ataukah merubah itunya ya, ataukah umpamanya Pak Dirjen atau siapapun. Nah, tapi yang jelas rapat terakhir di Kementerian Agama itu ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, kurang lebihnya semacam itu. Baik. Nah, kita tunggu beberapa minggu ini. 1 minggu, 2 kemungkinan sih tidak lama ya, minggu depan mudah-mudahan sudah ditandatanganin Pak Menteri. Nanti akan kami sampaikan ya. Nah, kemudian selanjutnya ini tingkat kementerian ya, kita masih menunggu.
Nah, kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri itu sudah mengambil kebijakan 1 banding UKT yang pendaftarannya sampai dengan 6 Juli ya Mas ya. Siapa yang ingat 5 Juli atau 6 Juli Pak Sharon lupa ya. Tapi kurang lebihnya 6 Juli kalau nggak salah. 6 Juli itu banding UKT. Dan itu sudah diumumkan, jadi mengapa jauh-jauh hari, supaya mahasiswa-mahasiswi punya kesempatan mengurus persyaratan-persyaratannya. Pokoknya kayak di kelurahan, karena COVID-19 kan tidak selamanya lurah bisa ditemui, maka itu panjang anunya ya. Dan saat ini yang banding UKT sudah mulai masuk, dialamatkan ke dekan-dekan dan juga ke emailnya Pak Rektor ya. Jadi tadi saya setiap hari saya update bukan setiap hari, setiap waktu tertentu itu saya update Pak Dekan, ini sudah berapa yang banding UKT, ini berapa banding UKT dan seterusnya. Jadi sudah pada masuk ya, dan itu sifatnya mempermudah semuanya online ya, online sifatnya ya. Jadi semuanya di scan, nggak perlu ke kampus, sehingga cukup di rumah ataukah di warung internet, pokoknya kayak begitu, kirim langsung pakai scan kayak begitu. Nanti kemudian setelah nanti terkumpul, kemudian akan dicek ya, diverifikasi oleh fakultasnya masing-masing, kemudian dirapatkan di universitas, kemudian ditetapkan. Nah, cuma banding UKT ya, banding UKT kan nanti tergantung verifikasinya ya. Verifikasinya itu artinya berapa orang yang mengajukan dan berapa orang yang direstui ya, disetujui, maka itu nanti akan ada rapat ya. Yang jelas ini jadi mahasiswa-mahasiswi diharapkan untuk istilahnya melampirkan data-datanya yang kira-kira valid, kira-kira adil dan juga kuat begitu. Nah, cuma yang namanya banding UKT kan tidak bisa banyak. Ya, tidak bisa banyak karena penurunan UKT kalau sekarang diturunkan, maka sampai lulus itu ya UKT-nya yang diturunkan itu. Nah, ini kita mempertimbangkan, maka kita pertimbangkan dari satu sisi kita perhatikan masyarakat, kemampuan masyarakat, tetapi di sisi lain itu juga karena dana dari pemerintah pusat itu tidak sebanyak yang kita harapkan, maka kemudian sebagiannya UKT. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di Dema ya, bahwa pembiayaan untuk perkuliahan satu orang di prodi agama saja, di prodi agama itu kurang lebihnya satu orang dalam satu semester itu 20 jutaan, 20 sampai 21 juta. Itu yang kemarin yang saya contohkan di tahun 2017 ya, tahun 2017 saja itu yang 2 tahun yang lalu itu kurang lebihnya segitu. Namanya SPOPT, standar standar minimal pembiayaan perkuliahan. Nah, tetapi kalau 20 juta, 21 juta per semester itu dibebankan kepada masyarakat, maka itu tidak mungkin, ya kan? Itu terlalu berat bagi masyarakat. Nah, sampean sendiri coba perhatikan di prodi-prodi agama paling juga 1.500.000, 1.700.000, 2 juta kayak begitu ya. Nah, itu hanya diambil dari situ. Kemudian beberapa ada yang 400 juga, ada yang 400. Nah, kemudian yang di sisi lain supaya ini kita bisa berjalan proses pembelajaran, proses semuanya lah berkaitan dengan pendidikan tadi ya, sarana prasarana dan macam-macamnya. Lalu kemudian sebagian kan mendapatkan namanya BOPTN ya, bantuan biaya operasional di perguruan tinggi, namanya BOPTN. Nah, BOPTN yang seharusnya, yang idealnya untuk pembiayaan kalau satu orang 20 juta, itu dapat bantuan dari pemerintah seharusnya 700M. Tetapi yang diterima oleh UIN Sunan Kalijaga itu hanya 30M. Jadi dari 700 30M. Nah, itu kita mikir lagi. Nah, ini kalau 30M berarti ya seadanya uang, seadanya pokoknya dari BOPTN berapa, kemudian dari UKT mahasiswa berapa, kemudian coba kita untuk sarana internet berapa, perpustakaan berapa, lalu kemudian
listrik berapa, menggaji orang berapa, dan seterusnya kayak gitu, diatur ya, diatur sedemikian rupa. Nah, baik, kembali lagi tadi itu ya, kembali lagi ke Pak Seron tadi, UKT ya kan, apa namanya. Nah, supaya ini dari satu sisi itu kita apa namanya tidak memberatkan masyarakat dengan UKT itu tidak terlalu tinggi, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita juga memperhatikan pembiayaan proses pendidikan dan pengajaran tersebut. Nah, akhirnya kemudian apa namanya ada namanya sebenarnya kalau unit cost istilahnya itu ya, unit cost itu apa namanya biaya per unit itu namanya dengan apa namanya nyawa apa kayak begitulah dan seterusnya semuanya termasuk penggajian termasuk macam-macam termasuk juga beli kertas lalu beli spidol dan macam-macam itu dihitung semua ya. Nah itu ketika dihitung kemudian oh ya dananya cuma hanya segini dari pemerintah umpamanya hanya 30M lalu kemudian ini dari UKT sekian oke lah kalau begitu kita ngirit-ngirit kita apa namanya ngirit-ngirit ini alokasi sekiannya diatur. Itu per tahun ada yang semacam itu namanya RKAKL. Nah, baik. Sudah. Jadi UKT ini ya UKT itu didasarkan pada satu kemampuan apa namanya masyarakat, tetapi di sisi lain itu juga apa namanya memperhatikan PNBP namanya penghasilan negara bukan pajak yang untuk pembiayaan pendidikan itu. Nah, kalau ini diturunkan semuanya 18.000 orang, maka yang akan terjadi adalah kekacauan pembiayaan. Kekacauan pembiayaan itu dari satu sisi kita mendapatkan BOPDN yang sangat terbatas, di sisi lain kita membutuhkan nyewa ini, nyewa itu, bawahnya kayak gitu ya, satu tahun bawahnya internet berapa, listrik berapa, kayak gitu, perpustakaan, jurnal elektronik, jurnal berapa, kayak begitu tuh. Nah, kalau itu diturunkan, semuanya 18.000 orang mahasiswa, semuanya diturunkan di satu level dengan banding UKT, maka itu tidak akan mungkin, ya tidak akan mungkin maksudnya akan perjalanan pembiayaan pendidikan akan kacau, semuanya nanti bisa berubah. Nah, maka oleh karena itu ketika banding UKT itu hanya memilih orang-orang wali-wali mahasiswa yang betul-betul turun UKT-nya. Saya tidak supaya tidak menyinggung perasaan ya, katakan bahasa kasarnya si miskin, pokoknya kan miskin betul dan ini sudah oh ya dicek di apakah melalui online ceknya, apakah melalui apapun atau wawancara ataukah apa ditelepon. Kalau sudah yakin tidak ditelepon ya, kalau masih meragukan ditelepon, pokoknya kayak gitu. Nah itu hanya beberapa ratus orang saja. Kalau semester kemarin itu yang diturunkan yang semacam itu kurang lebihnya 200-an orang per semesternya itu, kurang lebihnya ya. Ini tidak fix angkanya karena Pak Seron tidak membawa data-data yang yang di rumah ini ya. Nah, tapi yang kurang lebihnya seingat saya ketika rapat ya, sampai 200 ya. Iya, diturunkan dari umpamanya dari 3 ke 2, dari 4 ke 3, dari 5 ke 4, dari 6 ke 5 kayak begitu ya. Dan itu perlu dihitung oh ya ini nanti kalau begini pembiayaan ininya gimana dan seterusnya lah. Pokoknya semuanya dihitung ya. Semuanya dihitung sehingga kemudian dekan-dekan pun akan menepah kalau ini saya turunkan sekian puluh orang di fakultas ini, maka ini yang akan terjadi adalah tidak bisa membiayai ini kan gitu ya, dihitung oleh fakultasnya masing-masing. Nah, nanti kemudian akhirnya kita ngecek mana yang apa namanya wali mahasiswa yang bisa kita bantu dan mana yang tidak. Pokoknya gitu. Oke ya. Itu banding UKT itu sudah dilakukan oleh Himpunan Kerja kita menunggu mahasiswa. Baik, kemudian baru saja tadi pagi tapi belum diedarkan ini yang itu adalah penangguhan pembayaran UKT. Sebenarnya dia mampu, orang tuanya itu mampu, tetapi karena COVID-19 itu tidak ada penghasilan, tetapi sebenarnya nanti kalau COVID-19 itu dia masih bisa berusaha, masih bisa melakukan usahanya. Pokoknya kayak begitu, punya toko lah, ataukah punya apalah, dan seterusnya.
maka kemudian kebijakan UIN Sunan Kalijaga meskipun belum turunnya KMA, itu saya sudah menandatanganin, tapi belum diedarkan. Masih dicek lagi apakah masih ada kekurangan, barangkali ada kekurangan penandangan ulang, itu adalah penangguhan pembayaran UKT. Penangguhan pembayaran UKT bagi mahasiswa lama. Mengapa mahasiswa lama? Karena yang namanya mahasiswa itu kalau sudah masuk, ya kalau sudah masuk punya NIM, nah itu namanya mahasiswa. Maka mahasiswa lama pokoknya, oh ya ini belum bisa bayar, nah itu nanti di bulan Juli besok, ya kan pembayaran bulan Juli ya Mas ya, ya Mbak ya? Iya betul ya. Semester ini bulan Juli, kalau nggak salah tanggal 20 atau 21 gitu Pak Seron, lupa ya. Nah itu Juli ya, Juli 21 kalau nggak salah mulainya. Nah itu kalau tidak punya uang orang tuanya, maka kemudian boleh mengajukan ke rektor, ke PLT rektor untuk penangguhan pembayaran. Sampai dengan 30 Oktober Mas Mbak ya, 30 Oktober berarti sekian bulan. Nah, jadi nanti adik-adik siap-siap saja pokoknya. Tetapi ini nanti syaratnya cukup sederhana. Satu mengajukan mengajukan penangguhan pembayaran. Satu kemudian yang kedua itu menandatanganin perjanjian bayar di maksimal di tanggal 30 Oktober. Cuma itu saja. Jadi apakah itu umpamanya barangkali sulit sekarang, pokoknya begitu ya. Jadi tidak perlu syarat apapun kecuali itu. Nah, mahasiswa tidak mengajukan, lalu tidak membayar, maka dia cuti bagaimana biasanya. Nah itu yang sudah dilakukan Pak, nunggu edukasi ya, karena ini kan masih informal, tapi Pak Seron sudah ingat tanda tangannya. Oke bagus, kalau begitu saya katakan ini barangkali mahasiswa terni kosong, nah kemudian ditangguhkan sampai mungkin dengan new normal besok itu bisa berusaha lagi, bisa ada lagi, kemudian bisa bayar. Kayak gitu. Nah, sehingga sampean-sampean ini, mas-mas, mbak-mbak, yang kemudian kalau mengajukan penangguhan itu siapapun, seluruh mahasiswa mau mengajukan nanti ya. Dan itu cukup di data-datanya karena ini masih COVID-19 ya, tidak perlu ke kampus, jadi langsung nanti di email ke keuangan, ke bagian keuangan. Nah, tetapi sekali lagi menunggu edaran resminya ya. Ini hanya saya sampaikan karena memang kebetulan sampai malam ini ngundang, lalu Pak Seron masih ingat gitunya ya. Nah, itu jadi itu yang sudah secara real sudah saya tanda tangani. Nah, satu hal lagi yang ini belum masih dalam proses itu adalah pemberian kuota internet untuk mahasiswa. Kuota internet untuk mahasiswa ini sebenarnya saya berharap waktu itu Juni-Juli. Nah, Juni-Juli kita sudah masukkan di dalam RKAKL, rencana kegiatan, termasuk di dalamnya adalah bantuan sarana pendidikan, pembelajaran sarana pendidikan bagi mahasiswa, itu kita masukkan di dalam rencana revisi. Tetapi ketika masuk revisinya UIN Sunan Kalijaga dan juga seluruh PTKIN, nah pemerintah pusat, DJA namanya, DJA Direktur Jenderal Anggaran ya, bagian anggaran di Kementerian Keuangan itu melakukan revisi nasional. Nah, ketika Kementerian Keuangan melakukan revisi nasional, maka seluruh satker yang lain, mau UIN, mau IAIN, mau UGM, kalau UGM itu masuknya PTNBH ya, jadi lebih luas. Jadi seluruh yang ada masih satker pemerintah utuh atau BLU itu menunggu selesainya revisi DJA. Nah, sampai detik ini, Mas Hafid, revisinya belum selesai yang DJA. Mudah-mudahan beberapa hari, karena saya mendapatkan informasi dari perencanaan bahwa itu sudah mulai dicentangi beberapa ya, yang jadi sudah mulai akan selesai. Nah, kalau ini selesai revisi pusat, berarti negara, ya DJA secara nasional, ya. Nah, maka kemudian ini sudah selesai, baru kemudian satker termasuk UIN Sunan Kalijaga bisa masuk revisi. Salah satunya adalah kuota.
Nah, kalau kuota internet yang sudah masuk dalam revisi baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ya, nanti Pak Sairon akan usahakan kalau memang ini ini yang sudah hampir pasti itu yang 2 bulan ya. Nanti diberikan kepada seluruh mahasiswa, berarti mahasiswa yang aktif sudah barang tentu ya. Yang aktif pada semester kemarin itu 18.300-an orang. Itu ada kuota internet. Jadi ya meskipun tidak seberapa, tapi ada kuota internet per bulan, lalu ada banding UKT, lalu kita masih menunggu keringanan UKT. Bedanya antara banding UKT dengan keringanan nominal, kalau banding UKT, andaikan disetujui kan sampai lulus selesai ya Mas ya Mbak ya. Sampai lulus itu di UKT yang setelah diturunkan. Nah, tetapi kalau keringanan UKT hanya diberikan 1 semester. Nah, Pak Sairon itu berusaha semaksimal mungkin agar bisa seluruh mahasiswa. Tetapi rapat demi rapat sampai kemudian akhirnya untuk seluruh mahasiswa itu tidak memungkinkan. Tetapi jadi yang sudah dapat banding ya itu nanti banding sampai selesai ya kan. Yang mendapatkan keringanan UKT ya itu nanti lebih banyak daripada banding UKT itu cuma 1 semester. Nah, gitu. Pak Sairon memperjuangkan seluruh mahasiswa, tetapi tidak berhasil, mohon maaf. Tidak berhasil dan termasuk Pak Sairon kok terlalu ya, pokoknya gitu. Ya udahlah, itu oke lah, itu urusan Pak Sairon dengan orang-orang ya. Tetapi ini nggak bisa, Pak. Kalau yang namanya keringanan itu ya yang terdampak saja. Kan masa semula, saya katakan yang terdampak kan seluruh mahasiswa. Nah itu sampai saya katakan mau yang kaya mau yang miskin itu sama aja terdampak. Itu kan kuota. Nah lalu dijawab oleh mereka kan ada kuota internet Pak Sairon. Oh ya oke, kalau begitu baik. Tetapi ini diperhatikan. Jadi nanti yang kalau ada keringanan UKT kalau Mas ya, kalau sudah KMA-nya sudah turun, mudah-mudahan tidak ada perubahan yang signifikan, artinya seperti itu, maka adik-adik mahasiswa-mahasiswi nanti ada persyaratan juga seperti kurang lebihnya seperti banding UKT. Seperti banding UKT, tetapi tetapi istilahnya itu penurunan. Jadi yang akan diambil itu bukan yang miskin banget. Yang miskin banget kan yang banding UKT ya, supaya sampai terus ya, sampai selesai. Nah, yang keringanan UKT itu orang yang memang tidak begitu miskin, tetapi lagi terhambat gitu loh, lagi terhambat usahanya. Nah, itu dengan umpamanya apakah itu PHK kah ataukah apa kayak begitu. Nah, nanti ada nyewan sewu ya barangkali umpamanya ada orang tuanya yang meninggal dunia. Wah, mudah-mudahan sih tidak ya kan. Nah, umpamanya kayak begitu nanti dilampiri. Nah kalau meninggal dunia lebih kalau bisa supaya kan itu penurunannya terus ya kan. Nah, tetap yang saya anukan. Tapi yang keringanan itu umpamanya kayak PHK, belum dapat pekerjaan lagi, tetapi ada kemungkinan mendapatkan kayak begitu ya. Nah, itu bisa keringanan di semester gasal besok ya, itu berapa persen. Nah, kayak gitu. Kayaknya nanti kita menunggu KMA-nya. Tuh begitu. Jadi sudah beberapa kebijakan-kebijakan dari UIN Sunan Kalijaga dalam rangka sedikit meringankan wali mahasiswa. Baik, nah terkait dengan DPI, ya ini karena waktunya mungkin akan terkait dengan DPI, memang itu satu keputusan yang memang agak istilah mengagetkan, ya mengagetkan. Tapi begini saya ceritakan, yang namanya dana pengembangan institusi itu sebenarnya sudah ditetapkan jauh sebelum COVID ya. Jadi di tahun 2019 itu sebelum COVID masuk ke Indonesia itu sudah ada rencana namanya PTKIN atau PTKN ya, PTKN perguruan tinggi keagamaan nasional, apakah itu Islam ataukah Kristen atau Buddha atau apapun ya.
itu boleh memungut dana pengembangan institusi DPI dari mahasiswa yang dari mahasiswa walinya, maksudnya ya, dari mahasiswa yang diterima di jalur mandiri. Jalur mandiri itu berarti kan CBC 1, CBT 2, CBT 3 tidak ada. Kemudian aku apa namanya Mas istilahnya? Selain CBT ya, yang portofolio. Portofolio itu termasuk yang terakhir nanti dulu kan ada PBT ya. Kalau PBT paper based test itu sudah tidak ada sekarang karena situasi Covid ya. Maka adanya hanya CBT 1, CBT 2, lalu kemudian portofolio. Portofolio itu berdasarkan nilai di apakah di UMBTKIN ataukah SBMBTKIN ya, nilainya dari situ. Oke lah. Nah, ini yang jadi yang diambil itu mahasiswi yang diterima bukan di SEPAN PTKIN, bukan di SN PTKIN, bukan di UMPTKIN, ya, bukan di SBM PTKIN, tetapi yang mandiri, CBT 1, CBT 2, dan itu. Nah, kurang lebihnya, kalau andaikan ya, oh ya, itu sebentar, sebelum ke angka ya. Nah, itu ditetapkan sebelum COVID. Sebelum COVID itu, apa namanya, SK-nya sudah, itu didasarkan pada KMA, nanti sampai bisa ngecek ya, KMA 1195/2019. KMA 1195/2019 sampai itu di diktum yang ke-6. Diktum ke-6 itu ada nama itu. Nah, jadi seluruh PTKN, seluruh PTKN perguruan tinggi keagamaan nasional negeri ya, itu boleh memungut itu. Nah, Jogja itu sudah diputuskan lama, Mas, Mbak ya, diputuskan sebelum adanya Covid itu sudah diputuskan berapa nih? Apakah 3 juta ataukah 5 juta ataukah berapa dana pengembangan institusinya. Tapi kan kalau 5 juta, waduh ini gimana masyarakat ya? 5 juta itu dalam satu ya, dalam satu dulu waktu diskusi itu dalam satu perkuliahan perkuliahan. Jadi mahasiswa berarti 8 semester ataukah 10 semester kayak gitu. Jadi cuma sekali. Kayak model swasta itu loh Mas, Mbak ya. Model swasta itu. Nah, baik. Nah, kemudian saya tidak setuju kalau 5 juta, itu terlalu terlalu apa namanya memberatkan lah intinya begitu. Meskipun hanya sekali dalam 10 semester ataukah 8 semester apa kayak gitu ya. Atau 7 tahun umpamanya gitu yang maksimal. Nah, itu pokoknya selama perkuliahan itu hanya sekali. Nah, lalu turun 3 juta. Turun lagi 2 juta perdebatan itu. Aduh, 2 juta juga meskipun sudah oke, kalau dibanding dengan swasta itu tidak ada artinya sama sekali, maunya begitu. Tapi kita masih punya rasa gimana lah gitu. Nah, sebelum COVID ini ya, saya cerita sebelum COVID. Lalu di rapat pimpinan kemudian diputuskan 1,5 juta. Sudah diputuskan. Baik. Mulailah pendaftaran mahasiswa baru, cak mahasiswa baru mulai SPAN PTKIN, UMPTKIN, kayak gitu pendaftarannya kayak gitu toh, SN PTKIN dan seterusnya. Nah, baik. Mengapa mungkin alasan filosofisnya ya? Mengapa itu Menteri Agama, Kementerian Agama dan juga PTKIN itu setuju ada di DPI waktu itu? Karena membanding-bandingkan juga Mas ya. Ini kalau di perguruan tinggi ini kok bisa mahal banget ya. Umpamanya di perguruan tinggi negeri ini bukan yang PTKIN ya. Apakah pokoknya yang umum-umum lah katakan. Kok bisa begitunya? Sampai kemudian ketika kita ditanya berapa UKT-nya di UIN Sunan Kalijaga ataukah di manalah itu hanya 1 juta, hanya 400, hanya 1.500.000 itu. Nah, itu ini gimana ya? Dana pendidikan kita itu dibutuhkan banyak dari satu sisi, tapi di sisi lain kalau terlalu banyak kita mengambil DPI, maka kemudian kok ini memberatkan masyarakat kayak begitu. Nah, wabil khusus UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga itu membutuhkan dana yang besar sekali. Yang paling pasti, yang paling
harus kita perhatikan Prof. urgent sebenarnya ya, itu adalah tanah, Mas. Misi. Oh, gimana Mas Miftah? Waktunya tah? Iya, Prof. 5 Oh menit ya, lagi nih, udah. Prof. Baik. Jadi kira-kira begitulah. Kenapa adanya DPI? Itu karena memang UIN Sunan Kalijaga membutuhkan dana banyak untuk itu dari satu sisi, tetapi di sisi lain bagaimana supaya tidak memberatkan. Nah, waktu itu SK-nya sudah jadi, itu harus dibayar ketika diterima mandiri, Mas. Ya, Mbak, ya Mas, Mbak. Itu ketika mandiri harus bayar 1.500.000 itu selain UKT. Lalu saya katakan, aduh ini situasinya tidak mendukung. Rapat lagi pimpinan. Bapak Ibu gimana nih? Apakah mau dicabut DPI-nya? Ataukah tetap? Tetapi bagaimana supaya tidak memberatkan masyarakat? Maka kemudian setelah diskusi panjang diputuskanlah baik DPI tetap ada 1.500.000 untuk prodi apapun yang diterima di Mandiri, ya di jalur Mandiri, tetapi pembayarannya boleh sampai semester 6. Boleh sampai semester ini perubahan SK tuh, Mas. Karena Pak Sairon tidak mau merepotkan masyarakat, ya. Dan pimpinan-pimpinan yang lain juga menyetujui, iya Pak, ini berat Pak kalau memang situasi sekarang ini. Nah, maka DPI di pembayarannya boleh, ya, boleh sampai dengan semester 6. Jadi intinya mengapa ada DPI itu PTN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membutuhkan dana yang besar untuk ya kalau saya sebutkan di dalam itu IT-nya ya itu setiap tahun Mas perbaikan hardware-nya saja nih baru hardware-nya itu dalam lama Pak Sairon menjadi WR2 itu seingat Pak Sairon ada 4,6 M, lalu ada 7 M, lalu kemudian yang terakhir yang saya ingat itu sampai 9 M untuk IT-nya saja. Nah, gitu. Jadi, nah ini kalau begini terus gimana ya? Untuk sustainability UIN Sunan Kalijaga terkait dengan IT-nya saja, baru IT. Nah, itu per tahun loh Mas ya, mengeluarkan itu per tahun segitu. Belum lagi sewa internetnya. Sewa internet itu kalau nggak salah 1,2 M. Hanya nyewa itu nyewa internetnya ya, bukan hardware-nya. Tuh kayak begitu. Nah, akhirnya oke lah daripada nanti tidak sustain, tidak ada sustainability, tidak bisa kemudian lanjut, ya kan? Maka kemudian diputuskan itu barangkali dengan umpamanya 800 orang yang diterima mandiri kali 1, umpama ya, ini contoh saja 1,5 maka akan dibutuhkan bisa mengcover kayak begini. Nah, yang menikmati DPI itu kalau itu dikeluarkan pada tahun ini, ya pada tahun 2020, maka mahasiswa lama yang mahasiswa baru itu masih beberapa bulan saja, 1 semester saja ya kan, sampai Desember baru memanfaatkannya. Kalau diaplikasikannya dan tapi kalau bayarnya itu di semester ke-6 ya belum bisa. Nah, intinya beginilah. Intinya jangan sampai memberatkan mahasiswa, memberatkan orang tua mahasiswa. Maka kemudian boleh sampai dengan semester. Itu Mas Miftah sebagai intronya mungkin terlalu panjang, tetapi barangkali supaya supaya paham ya, rutenya paham. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sairon. Tadi saya catat ada 2 kebijakan yang kita tunggu-tunggu ya Pak. Yang ini sudah insya Allah positif. Itu ada tadi penangguhan UKT sampai dengan 30 Oktober dan yang kedua adalah kuota selama 2 bulan yang kita tunggu-tunggu. Dan sebenarnya kami juga ingin Pak kalau UKT untuk seluruh mahasiswa itu sebenarnya kami sangat mengharapkan bisa disampaikan seperti itu sebenarnya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita langsung kepada pimpinan organisasi di lingkup UIN Sunan Kalijaga yang pada hari ini sudah hadir. Saya dengar tadi Pak Wapres Mas sudah hadir ya, Pak Wapres. Bisa di-unmute Pak Wapres? Ya. Silahkan saya beri waktu maksimal 10 menit ya Mas. Monggo ditanggapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terkhusus Pak Sahiron selaku PL Direktur yang saya muliakan dan saya hormati, dan juga kita tunggu petuah-petuah beliau yang selalu menyejukkan kita sebagai mahasiswa, dan juga kawan-kawan dari Partai PKR yang alhamdulillah pada malam hari ini masih sangat semangat sekali untuk bareng-bareng kita Mas Ivan, mengawal. Mas Ivan, Nggih. Mas, kalau saya ngerokok boleh tidak ya? Terus Pak, monggo Pak. Nggak apa-apa ya? Monggo, Pak. Monggo. Nggak sopan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Mboten, Nggak Pak. ada, nggak sopan, Pak. Di sini los pokoknya. Monggo. Biar Oke. biar lebih seger Pak, nggih Pak. Ya, kita persilakan. Ya, saya monggo. minta izin dulu. Nggih, Nggih Pak, monggo, derek Pak. Semoga Pak. Silakan terus. Nggih, teman-teman dari PKR, terima kasih sebanyak-banyaknya dan malam hari ini telah mengadakan acara yang luar biasa sekali. Ini membuktikan bahwasanya seluruh mahasiswa UN Sunan Kalijaga tetap kritis dan selalu menjadi garda terdepan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus. Terutama kebijakan yang dirasa itu sangat memberatkan bagi mahasiswa. Ya, sebelum itu, karena masih di bulan Syawal juga, saya mewakili dari teman-teman pengurus DEMA-U, mohon maaf apabila ada tutur kata juga tindakan ataupun beberapa program kerja yang kurang berkenan di kawan-kawan semua. Saya mewakili jajaran seluruh pengurus DEMA, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Pak Sahiron tadi yang sudah menjelaskan alur dan rutenya sehingga kita tidak lompat langsung ke tahap selanjutnya. Kita dituntun pelan-pelan dari A sampai B sampai C sampai D dan sampai beberapa step sehingga kita paham pola dan juga problematika yang ada di UN Sunan Kalijaga kali. Ya, sedikit Pak yang teman-teman juga yang ingin saya sampaikan bahwasanya di DEMA Universitas minggu ini kita juga mengadakan serap aspirasi di masing-masing fakultas, tentunya bekerja sama dengan DEMA fakultas juga HMJ HMPS. Itu kita laksanakan dalam rangka menggali informasi dan juga data terkait tanggapan mahasiswa terhadap kebijakan UKT dan juga kebijakan DPI ini, Pak. Ya. Jadinya targetan kita dapat data yang konkret sehingga ini bisa nanti kita bawa ketika audiensi kembali dengan pihak rektorat. Dan juga yang kedua adalah kemarin juga sudah disepakati sama teman-teman elemen mahasiswa UIN, kita ada dialog terbuka yang sebelum disampaikan oleh narasumbernya itu yang di lingkup mahasiswa, Pak. Narasumbernya itu mahasiswa di lingkup mahasiswa itu Mas Rivaldi selaku Presma dan juga Mas Dion selaku Ketua Senat Mahasiswa. Itu kita laksanakan dengan targetan kita satu frame, Pak, satu pemahaman terkait dengan problematika UKT. Ya. Audiensi akbar ataupun dialog terbuka dengan rektorat, semua mahasiswa itu sudah punya pandangan yang sama dan juga sudah punya bahan-bahan yang buka besok dengan PKM. Suaranya Mas Ivan, suaranya putus-putus. Oh, nggih, Pak, nggih, Pak. Iya. Oke. Nggih. Mungkin sinyalnya, Pak. Iya. Nggih. Dan juga selanjutnya itu, Pak, yang terkait dengan audiensi terbuka dengan rektorat. Ya. Sedikit permintaan dari kami untuk pelaksanaannya juga kita ikut dari rektorat. Kalau bisa juga di waktu yang saling menguntungkan, Pak. Dari bapak-bapak pihak rektorat juga tidak terlalu merepotkan dan juga sama-sama bisa enaknya, Pak. Sehingga forum tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang tak kira juga sama-sama legowonya, Pak. Nggih. Mungkin tadi, Pak. Yang ya. Nggih, soalnya kalau malam juga kan ya kasihan dari bapak-bapak yang paginya juga sudah ngantor sampai sore, kemudian malam hari. Kalau mahasiswa kan biasanya tidurnya pagi, Pak. Malam kan bisa begadang sampai pagi lagi. Gitu, Pak. Ya, jadi saling menguntungkan lah, Pak. Ya, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Sahiron, beberapa kebijakan itu yang ingin saya klarifikasi lagi, Pak, terkait dengan
pemberian kuota, Pak. Pemberian kuota ini. Ya. Kemarin kalau nggak salah ketika rapat koordinasi PPAK juga disinggung sama Pak Wakil Rektor, Pak Waryono, dan juga Pak Biro. Bahwasanya keputusan ini sudah final, Pak. Gitu. Di bulan Juni sama Juli. Ya. Tapi yang cukup agak menjadi pertanyaan ketika saya membaca di media, salah satu media, ini sudah diberitakan, Pak, dan sudah berjalan gitu loh, Pak. Tapi fakta di lapangan ini belum berjalan, sehingga kan kita loh di media kok sudah diklarifikasi bahwasanya subsidi ini sudah dijalankan. Itu yang dikatakan oleh Pak Waryono gitu, Pak. Mungkin bisa diklarifikasi. Selanjutnya terkait dengan masih di wilayah pemberian kuota internet itu, untuk penyalurannya juga perlu diperjelas juga, Pak. Apakah kita diberi langsung voucher pulsa, apakah nanti ditransfer lewat ATM masing-masing kawan-kawan mahasiswa. Ya. Itu, Pak. Terus satu lagi, Pak, terkait dengan DPI, Pak, dana pengembangan institusi. Tidak banyak yang ingin saya tanyakan, cuma yang menjadi pertanyaan kami di lingkup BEMAU juga dan juga kawan-kawan yang hari ini masih terus aktif di wilayah kajian ini, mengapa kok yang menjadi sasaran itu teman-teman yang masuk di jalur mandiri, Pak? Padahal, Pak, pengalaman saya dan juga cerita dari kawan-kawan saya, contohnya si A ini ketika dia lulus dari pesantren, dia mencoba ikut jalur senam PTN tidak bisa, ikut jalur PTN belum jodohnya belum masuk, ikut jalur ini juga belum masuk, kemudian dia masih punya semangat untuk kuliah, sehingga dia mencoba masuk di jalur mandiri, Pak. Alhamdulillahnya keterima, katakan seperti itu. Dalam tanda kutip, keadaan ekonominya juga nggak terlalu bagus, Pak. Makanya saya masih heran, Pak, kenapa kok jalur mandiri ini menjadi jalur yang dikenakan tarif DPI gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan dan juga memohon klarifikasi dari panjenengan, Pak. Mungkin itu saja. Kalau Bapak Muda. Mas Miftah, supaya tidak lupa langsung dijawab dah, meskipun tidak panjang-panjang. Iya, Pak. Monggo, Pak. Bisa langsung dijawab. Ini biar monggo. Pertama makasih Mas Irfan, Mas Ivan ya. Mas Ivan, makasih. Yang pertama terkait dengan media, Pak Seron belum ngecek ya media mana yang informasikan itu. Ini nanti saya mau tolong saya diberitahu. Tapi yang jelas betul kata Mas Ivan itu belum terlaksana. Mengapa belum terlaksana penyerahan kuota internet? Itu karena terbentur revisi tadi yang saya sebutkan ya. Karena DJA menggunakan revisi, maka kemudian kita menunggu dulu. Kita menunggu dulu sampai dengan DJA selesai, kemudian baru UIN Sunan Kalijaga dan juga satker yang lainnya. Ada namanya istilahnya supaya sampai mengerti ya. Itu ada namanya aplikasi sakti namanya. Aplikasi sakti itu yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Yang aplikasi itu kalau lagi digunakan tidak boleh digunakan yang lain. Jadi tidak bisa berbarengan. Jadi harus ngantri. Ngantrinya itu antara pusat dengan daerah, dengan satker ya. Satuan kerja. Nah, kalau ini sudah selesai DJA, maka kemudian baru satker bisa masuk. Begitu ya. Dan ketika di satker sendiri itu harus satu-satu. Yang namanya revisi, ada revisi tingkat nasional, seperti termasuk dalam kategori kuota internetnya mahasiswa, ya. Dan juga yang lain-lainnya. Nah ini yang lainnya, kalau nasional dulu. Kalau yang POK, tingkat lokal. Jadi tidak boleh bareng-barengan, nggak bisa. Jadi satu persatu, makanya perlu waktu. Nah, saat ini yang tingkat nasional kan lagi ada DJA, tadi sudah saya sebutkan, maka kemudian tidak bisa masuk. Akhirnya kita menunggu dulu. Mudah-mudahan dalam beberapa hari. Nah, tentang media, mohon maaf Pak Sairon tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu ini media mana yang ini ya. Tapi yang jelas itu sudah ada di rencana. Lalu andaikan ini sudah ada revisi, kemudian kita dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan karena namanya pemberian bantuan pembelajaran itu ada di dalam Kementerian Keuangan. Jadi hampir 90% bisa disetujui.
90%, kenapa 90%? Pak Seron mengatakan karena kan ada banyak hal lagi yang hal-hal lain yang kita tidak mengerti. Tetapi insya Allah kalau boleh mengatakan 99 ya 99. Maksud saya tidak tidak bisa mengatakan 100% dulu ya untuk hati-hati. Tetapi ini sudah kalau dari pihak UIN Sunan Kalijaga sudah mencantumkan. Dan yang sekarang ada dari 18 ribuan yang aktif itu bantuan kuota itu sudah mencapai 1,8 kalau tidak Pak Sairon salah lihat 1,8 M untuk kuota internetnya mahasiswa 1,8 M. Nah tadi pertanyaannya dalam bentuk uang atau ini aturan keuangan tidak boleh dalam bentuk uang. Mohon maaf Pak Sairon tidak bisa melanggar aturan ini ya. Jadi tidak bisa dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kuota internet per bulan itu 50.000. Nah, yang masih dijatah itu 50.000 kali 2 bulan. Kalau memang ini sudah disetujunya Juli, umpamanya ya, Juni katakan, maka kita aplikasikan Juli Agustus. Kayak begitu. Nah, kemarin itu kita masukkan di dalam RKAKL kita, rencana kegiatan kita itu adalah pemberian 2 bulan. Nah, andekan Mas, Mbak, nanti diingetin ya, tapi mungkin rektornya bukan Pak Sairon nanti ya. Rektornya karena menunggu definitif ya kan. Andekan ini jadi kuliahnya daring sampai dengan November, Pak Sairon sudah mengatakan kepada perencanaan tolong sediakan dana juga untuk kuota internet September, Oktober, November. Jadi ini baru hari ini Mas, baru hari ini tanpa saya tidak tahu. Saya pikir syawalan malam ini juga hanya syawalan saja, ternyata diskusinya juga. Ini Mas Aktif aja ngomongnya syawalan, ternyata. Iya, baik. Agak menjebak itu Pak. Iya, saya tidak komunikasi dengan Mas Akbar, tidak komunikasi dengan siapapun di sini ya. Tapi saya pikir ini kalau Senat memberikan arahan sampai November, berarti harus ada kuota internet September, Oktober, November, 3 bulan. Gitu. Nah, sementara yang belum keluar 2 bulan, yang sudah masuk nih. Maka Pak Sairon sudah meskipun nanti rektornya berbeda ya, Pak Sairon sudah memasukkan ancang-ancang. Pak, jangan lupa 5 bulan loh ya, jangan 2 bulan. Iya Pak, semester depan kan masih iya. Nah, maka ini kuota internet saja itu sudah mencapai tadi menghitung ya kurang lebihnya 4 M-an kurang lebihnya. Nah, tapi yang sudah masuk ini baru 2 bulan loh Mas ya. Ini perlu Mbak Mas ya, baru 2 bulan. Tetapi ini akan tolong kalau disiapkan dulu yang 3 bulan juga sekalian sehingga rektornya siapapun itu kuota itu bisa. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika revisi itu sudah 5 bulan. Tapi tolong ini baru kita ya. Baru kita. Nanti Pak Sairon terus melakukan pengecekan ketika kan tanda tangan Pak Sairon kalau RKAKL ya. Nah, maka lihat ini kuotanya berapa bulan nih. Nah, kalau masih 2 bulan, wah ini kurang kalau 2 bulan ini baru yang semester kemarin kita beri kerugian ya kan, meskipun tidak seberapa. Nah, tetapi itu bisa membantu paling tidak. Nah, sekali lagi ini Mas Irfan, nanti bentuknya kuota dan kita nanti mengapa Pak Sairon mengeluarkan edaran melalui PT IPD untuk update termasuk DPM. nomor HP. Betul ya kan? Itu sebenarnya untuk itu supaya ini sudah yang Telkomsel berapa, yang XL berapa, yang M3 berapa, yang Tri berapa. Nah, nanti kemudian provider itu sudah kita undang. Provider ini nanti ada
yang Telkomsel ada sekian orang, yang Anu ada sekian orang, sekian ribu orang, yang M3 ada sekian ribu orang dan seterusnya. Kita sudah punya data itu. Maka adik-adik mahasiswa mungkin kaget ini ngapain lagi nih Win Sunan Kalijaga ke update di HP ya. Nah itu maksudnya untuk itu supaya nanti ini sudah disetujui langsung. Maka kemudian apa? Saya katakan HP-nya awas loh, jangan sampai berubah lagi. Kalau HP-nya berubah lagi, repot lagi kita ya kan. Ya kecuali nanti ada yang kembali. Nah baik, itu dalam bentuk kuota. Lalu DPI, kalau alasan filosofisnya tadi, alasan mengapanya, itu kan sudah saya sampaikan ya. Sudah saya sampaikan bahwa itu membutuhkan kalau memang inting mengupgrade apa namanya keperluan pendidikan di UIN. Nah, mengapa jalur mandiri? Itu perdebatan panjang juga. Perdebatan panjang itu begini. Mengapa mandiri? Karena memang alasan anunya dulu, alasan legalnya itu ada di KMA 1195 itu menyebutkan yang diterima di jalur mandiri. Itunya. Nah, itu yang dijadikan landasan ya. Nah, tetapi mengapa hanya mandiri itu perkembang dulu menyusun KMA itu sudah lama di tahun 2019 kalau nggak salah bulan antara Juni, Juli, Agustus itu perdebatan panjang. Awalnya mau diberikan kepada seluruhnya, mulai dari SEPAN, SENAM, UMBPKN, dan seterusnya. Pertama, Pak Sairon ini semakin wah itu kok banyak banget ya. Anunya ini gimana ya nanti masyarakat kan. Sebenarnya itu perdebatan panjang, bukan hanya Pak Sairon yang yang keberatan. Nah itu akhirnya oke lah. Secara singkat, jangan semuanya. Kalau yang paling aman maksudnya paling logis itu yang jalur mandiri. Mohon maaf bukan berarti banyak orang yang jalur mandiri itu pinter-pinter ya. Saya juga mengerti. Yang jalur mandiri kadang karena tidak sempatnya mendaftar, tidak tahu info, lalu baru daftarnya di mandiri. Ada yang begitu ya. Oke lah, tidak semua mandiri kaya, tidak semua mandiri miskin, tidak semua mandiri bodoh, tidak semua mandiri pinter. Campur-campur gampangannya. Nah, campur-campur, oke ya. Nah, jadi kemudian kalau seluruh mahasiswa gimana ya? Itu pokoknya akhirnya diputuskan mungkin yang mandiri saja. Karena ada alasan-alasan tertentu yang tadi ya bisa semuanya, kemudian logis karena di perguruan tinggi nasional yang negeri yang lain itu juga yang di mandiri yang diambilnya ya. Nah, tapi benar yang dikatakan oleh Mas Ivan tadi, tidak semuanya orang kaya di situ. Tidak semuanya juga bodoh. Iya kan? Ada yang pinter juga, ada yang apa, dan kok kenapa harus hanya mandiri saja, kan begitu ya. Sekali lagi, kalau ke semuanya, nanti kemudian, sebenarnya kalau Ici sukanya ke semuanya. Wong dibelikan apa tanah apa kan gitu ya. Kemudian kita pikir nih bebannya masyarakat terlalu banyak kan begitu untuk banyak masyarakat. Nah maka kemudian diputuskan nama. Nah ini Mas Ivan dan teman-teman semuanya, andekan itu kebetulan yang mandiri itu adalah masyarakat termasuk dalam kategori berpenghasilan kecil, maka lakukan namanya banding UKT di semester 2. Dan itu sudah ada aturannya dan kami akan membuka. Gitu ya. Jadi jadi masuk dulu dengan UKT apakah 3 lalu plus 1.500.000-nya belakangan nanti. Nah ya. Nah, tetapi kemudian banding UKT. Kalau kebetulan salah memutuskan seharusnya di UKT 2 atau UKT 1 tapi diletakkan di UKT 3 atau UKT 4, itu kan berarti salah keputusan. Karena salah keputusan karena hanya melihat ininya sampean mahasiswa-mahasiswa yang ngisi itu loh penghasilannya berapa dan seterusnya, kadang ngawur saja calon mahasiswanya ngawur. Kalau terlalu
keberatan, kemudian biasanya dulu ya, dulu itu ke Pak Cairan juga ada di sebentar di meja ada nggak? Sebentar ya Mas ya. Dan nyari kunci dulu ya. Bentar nanti saya kembali lagi ya. Gila. Ada di sela-sela dulu nggak? Breaking mungkin dari moderator biar gak Ini gimana Pak Moderator? breaking katanya Mas. Oh, ice breaking. Ini Kita tepuk tangan ini aja yuk. udah salaman belum? Udah salaman online belum nih? Iya, belum didokumentasikan. Nanti sama Pak Sairon lah. Tadi di awal-awal sudah Pak Sairon mengucapkannya. Buat dokumentasinya Mas, kita sambil Nah, itu ada salaman gerakannya. online. Nah, Pak bukan Wapres. gerakan sih. Pak Wapres, Apa sih? ini Turun. Nggih. forum-forum yang seperti ini sekiranya bagus Pak Wapres. Alangkah baiknya dari pihak Dema sering-sering mengadakan yang seperti ini, maksud saya Pak. Nggih, Pak. Tercatat Oh iya, sekali. Tadi anak saya minta kunci motor, terus di mana tak cari di... Iya, Pak. Tuh, gitu jadi Mas Ivan ya dan kawan-kawan semuanya. Nggih. Kenapa hanya mandiri itu supaya hanya memperingan, memperkecil saja. Tapi mohon maaf berarti kelihatannya tidak adil ya, kelihatannya tidak adil. Tapi kalau semuanya juga ini tambah ruwet lagi. Nah gitu. Nah sekali lagi kalau ini keberatan dengan UKT yang ada, pokoknya diletakkan di UKT tinggi, tetapi sebenarnya tidak mampu, maka silakan banding UKT. Kalau Pak Sairon masih menduduki WR2 besok, Amin. Ya, karena diminta rektor definitif andekan, maka itu akan terus saya coba pantau. Tapi keduanya bukan Pak Sairon, nanti ya sampean komunikasi lagi ya. Jadi apa namanya? Yang jelas sistemnya begitu. Monggo. Nah itu jawaban. Berarti gini Pak, segera Pak. Semisal ya silakan si Ivan ketika atau siapa? Nggih Pak, Ivan Pak. Ketika mereka sudah melakukan banding UKT dan ternyata memang diketahui bahasanya UKT-nya ini seharusnya golongan yang katakanlah yang murah dan sebagainya. Terus status DPI-nya berarti tetap masih bayar atau gimana Pak? Ataupun dipindah berarti nggak usah bayar DPI? Atau gimana Pak? Itu kalau dari sisi aturan itu SK berlaku sampai kapanpun. Tetapi nih Mas ya, andekan Pak Sairon masih ada di situ, lalu melihat ada hal yang seperti dikatakan oleh Mas Ivan, maka bisa melakukan perubahan SK. Jadi nama-nama ini ya kan, nama-nama yang apa namanya kena itu kemudian bisa saja dirubah ya. Karena itu miskin, maka kemudian DPI-nya tidak jadi, meskipun di jalur mandiri. Nah, tadi memang ini akan kita pikirkan lagi. Apakah kami kemudian melanggar A1195? Nanti kita komunikasi lagi, Mas. Komunikasi biasanya dengan Pak Ijen ya, Inspektor Jenderal, yang auditor. Ini Pak, kalau ini kan boleh mengambil jalur mandiri. Nah ini diterima di jalur mandiri, tapi kita nggak punya. Nah mungkin kami akan berargumentasi kan bahasanya boleh, Pak. Boleh. 1 menit. Oh ya silakan. Nah itu, jadi itu bisa saja dicabut. Mengapa bisa saja dicabut? Kami akan berargumentasi dengan Itjen dan BPK ataukah KPK atau siapapun yang auditor ya,
bahwa bahasanya itu boleh. Kalau boleh berarti boleh ada, boleh tidak, boleh mahasiswa ini, boleh tidak, tetapi mungkin izin akan mengatakan kamu sampean Mas Hairon tidak adil kalau begini. Kalau semuanya yang mandiri semuanya. Nah, itu nanti ya. Jadi kira-kira begitu. Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Ivan ya atas pertanyaannya. Oke, kita ingatkan lagi nanti waktunya 10 menit dan kita berikan waktu 10 menit juga kepada Pak Prof. Sairon untuk menjawab. Selanjutnya, Mas Atma tadi pergi ya, Mas Atma ya? Dari kami. Nggak ada. Oke, kalau begitu kita ke Mas Fajar Sumardan dari HMI MPO, Mas. Monggo, tes dulu mic-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya, Mas. Geng. Yang terhormat Pak PLT Rektor ya, Pak Sairon. Kemudian teman-teman dari Partai Kedaulatan Rakyat yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kemudian kepada teman-teman dari pimpinan organisasi-organisasi, Pak Wapres Win. Diskusi semacam ini sangat penting dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PKR yang telah memfasilitasi acara-acara seperti ini. Harapannya teruslah mengawal tentang hal-hal yang terjadi di kampus kita. Terima kasih Pak Sairon. Tadi telah dijabarkan panjang lebar tentang problematika yang ada di kampus kita saat ini. Mungkin memang kemarin 4 Juni kemarin kita juga lagi dikabarkan dengan bomnya hashtag Kalijaga menggugat ya Pak. Terkait DPI. Tentang ya tuntutan mahasiswa tentang DPI, kemudian COVID-19 dan UKT, kemudian kuliah daring dan sebagainya seperti itu. Tadi Pak Sairon sudah menjelaskan memang panjang lebar. Cuman memang menjadi pertanyaan kita juga teman-teman mahasiswa gitu. Di situasi yang seperti ini gitu kan. Di mana semua orang juga terdampak COVID gitu kan. Ada kebijakan seperti itu sangat itu ya Pak. Memang sangat membuat kita kaget gitu. Apalagi mungkin di teman-teman Senat ataupun Dema. Suaranya putus Mas Fajar. Suara putus. Halo Mas, sinyalnya ya? Cek Mas Fajar, cek. Mas Fajar cek Mas. Putus kayaknya sinyalnya tuh Mas Miftah. Iya ini Pak. Bentar Pak. Kita coba. Coba kita tunggu dulu. Iya, sebentar Pak. Ini kita minta untuk masuk lagi sebentar. Ya. Kita tunggu. Oke Mas, cek Mas. Cek suara. Waalaikumsalam. Masih ada 7 menit. Mohon maaf,
teman-teman, Bapak Rektor, mohon maaf. Di sini Ya, jaringannya siap. agak Ya. maklum di pelosok. Jadi seperti itu, Pak. Kami juga ingin kenapa hal itu tadi memang udah dijelaskan panjang lebar. Cuman memang inilah yang menjadi kegelisahan kita semua. Artinya kan keresahannya bukan di jalur mandiri itu yang ibarat bilangnya kategori kelas tinggi lah seperti itu. Tetapi kita juga harus melihat realita yang ada bahwa teman-teman di jalur mandiri Mas Fajar hidupnya di mana ini? Tinggalnya di mana, Mas? Sampai lagi hilang-hilang terus. Sumatera ini, Pak. Halo, halo. Tes. Halo. Cek, monggo, masuk, Mas. Belum keluar, Mas. Mas Miftah, Pak Moderator. Tes. Ya, monggo, Mas. Langsung kalau misalkan ada pertanyaan, langsung ke pertanyaannya aja, Mas. Halo? Fajar? Mas Miftah, Pak Moderator. Pak Moderator. Oke, barangkali kita lewati dulu ya, teman-teman. Kita buka saja sesi tanya jawab dulu. Loh, ini muncul. Ya, kita buka saja sesi tanya jawab dulu. Mas Fajar. Bisa masuk, Mas Fajar? Halo? Oke, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak Moderator. Cek. Silakan teman-teman. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan langsung di-unmute aja kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahiron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya Akbar, Pak, yang hubungi, Pak. Saya ya dibuat santai ya, Pak ya. Suaranya kok jauh banget, Mas. Mas apa jenenge? Segini udah agak mendekat. Udah dengar, Pak? Kurang Pak Sairon kurang begitu jelas. Oke, ini udah jelas, Pak. Ya, sudah lebih jelas. Oke. Saya ini Pak mau nanya dari petinggi-petinggi PTKIN itu tahu tidak Pak? Kan gini, setahu saya pengambilan keputusan dalam hukum itu kan menimbang 3 aspek ya. Aspek yuridis, sosiologis, dan ada satu lagi itu filosofis kan. Nah, ketika muncul KMA 1195 tahun 2019 itu Pak, itu kan jauh sebelum COVID ini mulai masuk di suara Pak Seran nggak bisa mendengar, Mas. Bentar, Pak, sebentar. Ya. Maksud saya seperti ini, Pak. Ketika muncul KMA 1195 2019 itu kan jauh sebelum COVID masuk Indonesia, Pak. Ya. Nah,
yang dimana diktum ke-6 itu kan ada DPI kan, Pak. Nah, maksud saya setelah menimbang lagi tentang adanya COVID sekarang masuk di Indonesia ini, bisa nggak Pak itu untuk dibatalkan atau setidaknya ditunda dulu tentang DPI itu? Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Mas, apa jenengnya Mas? Akbar, Pak. Akbar. Oh ya Mas Akbar ya. Mas Akbar. Keputusan ini secara jujur masih bisa ditinjau ulang. Ya, terlepas Pak Sairon sudah menandatangani, ya, itu bisa ditinjau ulang. Pertama, saya sudah memberikan kata kuncinya sebenarnya ke juga ya, ke publik. Menteri. DPI tahun ini. Maka itu Pak Sairon akan merubah SK dan juga mengedarkan bahwa itu tidak ada DPI untuk tahun ini. Meskipun dibolehkan, disetujui berdasarkan KMA 1195, berarti Pak Sairon tidak salah, ya. Nah, maka kemudian, tetapi kalau perintah karena KMA itu dikeluarkan oleh Menteri Agama, maka Menteri Agama berhak untuk memerintahkan sebaliknya. Nah, sebaliknya dan tidak perlu mengubah KMA 1195 karena bahasanya boleh waktu itu ya. Di bahasanya itu boleh. Kalau boleh berarti bisa melaksanakan, bisa juga tidak. Nah, kata kuncinya begitu, Mas. Kata kuncinya kalau Pak Menteri atau yang diberi kewenangan, apakah itu Pak Sekjen Kemenag, ataukah Pak Dirjen, ataukah Direktur, ya. Pak Sairon akan manut tuh, atau siapapun rektornya akan manut, akan akan menghentikan itu ya, sementara tidak di tahun ini. Nah, sebagai solusi sebenarnya di DPI itu, di SK Rektor, itu supaya tidak memberatkan di masa COVID-19, maka kan sampai diundurkan sampai 6 semester. Boleh di semester sekarang, kalau memang punya uang, ya, atau semester depan, atau semester depannya lagi, sampai dengan semester 6. Jadi sebelum lulus, itu sudah dibayar dulu. Itu sebenarnya sudah negosiasi yang itu, ya negosiasinya Pak Sairon dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Karena SK awalnya itu ya, ketika masuk itu Mas Akbar ya, itu langsung dibayar. Nah, itu saya menawar kepada pimpinan, karena ini COVID-19, maka ini barangkali setelah 3 tahun itu sudah berubah situasinya. Begitu. Nah, tetapi meskipun demikian, meskipun negosiasi itu sudah berhasil dilakukan oleh saya ya dan disepakatin oleh pimpinan-pimpinan yang lain, alhamdulillah ya kan. Nah, tetapi andaikan umpamanya ada desakan, apakah itu desakan mahasiswa, ataukah desakan anggota DPR kah, ataukah siapa, maunya begitu, lalu Pak Menteri menyetujui untuk menangguhkan DPI, ya sudah saya ngikut, karena saya itu bawahan Menteri Agama. Kan gitu ya. Baik, nah, atau ini bisa juga berubah kalau semua pimpinan di UIN Sunan Kalijaga setuju untuk merubahnya. Pokoknya enggak tahun inilah, tahun depan saja Pak. Dan semuanya sepakat, mulai dari Ketua Senat, lalu kemudian Sekretaris Senat perguruan tinggi ya, lalu dekan-dekan, gubernur, direktur. Nah, maka oke, kalau begitu, ya kita hentikan, kita tangguhkan bukan tahun ini, bukan untuk tahun angkatan tahun ini. Hanya tahun depan kalau memang KMA-nya masih itu. Ya. Nah, kayak gitu, Mas. Nah, tapi sekali lagi, Pak Sairon menunggu, karena ini UIN Sunan Kalijaga kan bukan hanya saya. Kalau saya jadi ketua yayasan, pokoknya begitu, terus punya, otoritas tertinggi, udahlah, nggak usah dulu, semuanya kan gitu gampang. Tapi ini UIN Sunan Kalijaga seperti kalian itulah DPKR ya, kan ada ketua, ada sekretaris, ada apa, harus rapat dulu, gini, ya, gitulah kurang. Nah gitu Mas Akbar. Jadi intinya itu sebenarnya sudah ada negosiasi, tetapi ya monggo saja kalau memang
sampean maunya berjuang untuk itu, ya. Lalu karena ini nampaknya PT KIN yang lain akan memberikan DPI juga, karena mengapa mereka juga PT KIN yang lain ya, kemungkinan bahasan nih Pak Sairon, karena kan belum belum melihat ada SK-nya sudah turun atau belumnya, karena dana BOPTN yang dari pusat untuk tahun ini, tahun 2020 kan ditarik semua nih, hampir bukan 100% ya. Kayak UIN Sunan Kalijaga itu dari 30 kurang lebihnya 30-an M itu 18 M-nya itu diberikan lagi ke Kementerian Agama ke keuangan, ke Kementerian Keuangan. Karena untuk menangani COVID-19, seperti apa namanya, bantuan langsung, kayak begitu tuh dari dana-dana itu. Lalu membuat rumah sakit atau peralatan rumah sakit, kayak gitu dari dana-dana itu. Nah, kami ya sudah, daripada susah-susah, udah 18 M itu dikembalikan. Jadi tidak boleh digunakan, gampangnya dikembalikan itu diblok semuanya, tidak boleh digunakan. Tuh gitu. Maka kemudian PT KIN kan nggak punya uang nih. PNBP-nya kan, waduh ini kalau nggak ada kegiatan gimana mahasiswanya, masa mengajar gitu aja, nggak ada seminar, nggak ada ini, nggak ada akreditasi, nggak ada ini, wah ini kacau ini. Nah maka kemudian PT KIN yang lain, oh ya meskipun sedikit, udahlah ambil DPI supaya dibuat untuk program. Mungkin ya. Nah tapi sekali lagi kalau di Mas Akbar bisa saja dicabut kembali kalau ada perintah dari atas dan juga kesepakatan pimpinan. Pak Sairon sendiri tidak bisa mencabut ya. Pak Sairon nggak bisa mencabut kecuali ada pimpinan semuanya oke cabut semuanya ya baru gitu. Itu Mas. Ya. Oke, itu kalau mungkin pertanyaan saya Pak. Kalau masukan saya, selama saya menjadi mahasiswa UIN Pak, ketika ada edaran-edaran keluar dari pihak kampus, itu yang agak saya ingin memberi masukan gitu Pak. Tolong pakai medianya UIN Sunan Kalijaga Pak untuk misalkan press conference seperti itu kan penting Pak, untuk lebih jelas ada pikiran-pikiran lain dari mahasiswa-mahasiswa gitu Pak, maksud saya. Kurang jelas kabar memakai apa website? Pakai media-media yang Pak bisa media yang officialnya milik UIN Pak maksudnya. Iya berarti website-nya UIN. Iya. Apakah memang tidak tidak di website kan umpamanya kayak UKT, banding UKT, lalu apa, dan seterusnya itu, apa tidak diterima Mas Akbar? Di website-nya UIN? Di web di sini itu gimana kalau ada press conference? Oh, press itu kan penting, Pak. Oke, ya. Oke. Bagus, usulan bagus. Di samping media, website-nya UIN, juga media-media yang punya kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ya kan? Maksudnya kan begitu ya? Halo? Ya. Diketahui publik juga ya, semuanya. Baik, nanti kita buat itu. Bisa selain di website. Pak. Ya, makasih, sama-sama. Baik, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan langsung Mbak itu Mas Miftah, Mbak barangkali suara perempuan belum muncul. Suara perempuan ini ada Mbak Dewi Siva, ada Mbak Alma Cynthia, Mbak Lady Diana, silahkan. Nah, oke, sambil menunggu. Itu tadi ada yang menyinggung apa Mas Irfan ataukah siapa ya, ataukah Mas Fajar ya, Mas Irfan kalau nggak salah. Nanti akan kemungkinan besar ini kita lagi nyari waktunya kapan kira-kira pimpinan bisa semuanya hadir ya. Itu diskusi publik nanti bisa mencapai 1.000 orang, 1.000 mahasiswa bisa ditampung. Karena kita sudah punya langganan itu ya. Punya langganan langganan Zoom yang 1.000 orang. Jadi monggo saja dikerahkan mahasiswa-mahasiswa kalau sudah ada. Kemungkinan sih minggu depan ya Mas ya. Minggu depan harinya nanti hari apa? Karena minggu ini
itu ada seminar Pancasila, lalu ada lagi persiapan akreditasi, kemudian juga promosi-promosi pasca sarjana, sehingga Pak Sairon sendiri agak susah untuk minggu ini. Jadi insya Allah minggu depan atau pokoknya di hari-hari minggu depan mudah-mudahan sudah ada kepastian Mas Ivan ya, kepastian diskusi publik. Nanti semuanya bisa hadir di situ dan ngomong, ya silakan aja usulan-usulan apa maunya kayak begitu. Iya Pak, terima kasih atas infonya. Saya tawarkan kembali, ada yang ingin bertanya? Atau disimpan ketika diskusi publik. Iya itu bisa ya, juga itu Pak. Bisa juga. Tapi berhubung tidak ada yang tanya, saya ingin bertanya ini Pak. Ya silakan Mas. Ya. Jadi tadi Bapak kan sudah menyampaikan bahwasanya estimasi satu orang mahasiswa itu sekitar 20 juta dan itu tidak mungkin dibebankan kepada mahasiswa masyarakat. Betul. Ya. Nah, seharusnya ada 700 M yang digelontorkan dari atas, namun hanya dapat 30 M. Ya. Nah, itu pertanyaannya, kenapa Pak? Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Pak? Kok kenapa hanya 30 ya? Sampai kepada kampus hanya 30. Begini. Jadi Kementerian Agama itu kan mendapatkan dana untuk kegiatan-kegiatan seluruh bagian ya dalam 1 tahun ya. Itu kan dalam 1 tahun setiap kementerian kan punya dana umpamanya sekian triliun. Apakah itu katakan 15 triliun kah ataukah apa, per tahun beda-beda ya, per tahun beda. Ini hanya contoh. Nah, setiap kementerian itu punya dana anggaran, ya dana untuk kegiatan apapun bentuk kegiatannya, ya baik. Nah, sekarang di Kementerian Agama itu dibagi lagi, Mas. Nanti untuk haji berapa, untuk madrasah berapa, untuk pesantren berapa, nah untuk perguruan tinggi berapa. Nah, kalau perguruan tinggi, katakan UIN Sunan Kalijaga, itu mendapatkan 700 M, lalu kemudian Jakarta mendapatkan 1 triliun, umpamanya, karena mahasiswanya lebih banyak, ya kan? Lalu yang lain-lain mendapatkan ada yang 500, ada yang 200 M, dan seterusnya, dananya tidak cukup di Kementerian Agama. Nah, setelah dibagi-bagi tadi tuh untuk pesantren, untuk madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kayak begitu ya, kalau perguruan tinggi ada jatahnya juga ada. Nah, itu bagian pendidikan, bagian di Kementerian, di Direktorat Perguruan Tinggi, itu tinggal sekian. Sekian dibagi 58 PTKIN. Lalu melihat mana mahasiswanya yang paling banyak. Dapatlah namanya BOPTN. Nah, sesuai dengan jumlahnya mahasiswa, lalu kemudian terakreditasi A-nya berapa, institusinya akreditasinya apa, Jogja mendapatkan 30-an sekian. Kayak gitu. Di 30-an sekian itu 25%-nya untuk penelitian, Mas. Untuk penelitian di lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Itu harusnya 30%, tetapi kadang diberinya hanya 25% atau apa. Nah, selebihnya selebihnya itu untuk sarana prasarana, termasuk internet, perpustakaan, membangun ini ataukah apa, memperbaiki gedung di sini dan situ kayak gitu. Nah, maka jadi kalau memang 30 kok dapatnya hanya 30-an M-an ya, selama 1 tahun untuk UIN Sunan Kalijaga, memang karena jatahnya segitu dan karena memang tersedia di Kementerian Agamanya segitu. Maka ini sebenarnya Kementerian Agama sering protes, kenapa kok beda dengan PTN, Perguruan Tinggi Nasional. Berulang kali kita protes, kok kenapa sih? Ini mohon maaf, ini mungkin mungkin mahasiswa juga perlu tahu. Satu perguruan tinggi PTN itu bandingannya kurang lebihnya 15, Mas. 15 PTK-nya. 1 PTN. Tapi ini mungkin ini yang perlu
Kok di demo lagi? Jangan tadi provokator. Jadi maksud saya ini perguruan tinggi PTKIN itu sedihnya ketika protes itu jauh, Mas. Nah, yang diperhatikan Kemendikbud, ya bukan berarti saya tetapi kok rasanya kok aneh ya. Kemendikbud sekian banyaknya mendapatkan anggaran, sementara PTKIN, Kementerian Agama, sedikit pun yang anggaran dibagi-bagi kemana-mana. Kan ada nih, ini yang sampean harus tahu. Ada Dirjen Haji, ada Dirjen Pendidikan Islam, Pendis itu ya. Lalu kemudian ada Bimas Islam, lalu ada lagi Bimas Kristen, Bimas Hindu, itu dari datanya sama semua. Maksudnya dari satu itu dibagi-bagi. Nah, maka sebenarnya ada ketidakadilan di sini. Meskipun kita sudah bersuara panjang, lebar, tetapi tetap aja Kementerian Agama ya segitu. Nah, kalau itu masalah nasional, Nah, mungkin mahasiswa perlu tahu, kalau mau proteslah. Jadi protesnya itu jangan, ini Bapak Presiden tolong dong itu Kementerian Agama, khususnya PTKIN diberi dana yang karena begini, kayak begini. Cuma saya nggak memprovokasi yang aneh-aneh ya, itu hanya jadi lakukan kalau memang demo, ya demolah begitu, berdirikan supaya ini PTKIN terbantu dan kemudian barangkali dengan bantuan yang banyak dari pemerintah pusat, lalu kemudian ya UKT-nya tetap stabil segitu aja atau umpamanya banding UKT-nya jauh lebih banyak diturunkannya kayak begitu. Nah, tapi ini tuh untuk tahun depan, kalau tahun ini kan nggak bisa. Tahun ini kan nggak bisa, kan tahun 2020 ini tahun COVID ya, yang revisi-revisinya juga agak aneh. Nah, di tahun 2021 ini kan nanti akan ada perencanaan kegiatan-kegiatan di kementerian. Nah, itu kalau bisa menyuarakan juga bahwa Kementerian Agama diharapkan mendapatkan dana yang lebih untuk itu, untuk pendidikan gitu, Mas. Tapi ke Presiden, karena kan nanti hubungannya dengan Presiden yang ini, kebijakan ini ya. Cuma apakah terlalu enak atau enggaknya ya monggo. Tetapi kalau di media sosial itu ya bahasanya yang hati-hati, jangan senangnya aja itu bicara. Aduh, ada lagi yang mencatut nama Pak Jokowi di Twitter. Waduh, ini terus terang saja Mas ya. Saya itu di WA dari Jakarta. Pak Sairon bertanggung jawab mencari siapa yang membuat akun itu. Aduh, kacau ini. Kenapa? Karena itu kan memfitnah Pak Jokowi. Saya katakan itu bukan mahasiswa UIN, Pak. Itu mengatasnamakan mahasiswa UIN, saya katakan. Tetapi nanti kami akan melacak juga. Setelah dilacak, Mas Miftah, akunnya sudah dihapus. Waduh, nah ini Mas Iron, gimana? Jadi kalau bisa atas nama sendiri saja, kalau atas nama sendiri kan bisa, bisa tidak ada yang memfitnah. Kalau ya aku menggunakan nama Miftah Irfan itu juga ya marah digunakan oleh saya, ya kan? Nah itu jadi tolong kalau di media sosial harus hati-hati, khawatir terjadi pidana gitu aja. Tapi untung sudah dihapus dan Pak Seron belum di WA lagi, jadi saya lupakan saja. Ya gitu. Pak Seron sudah capek. Public, aja nanti kapan-kapan ya kan banyak pimpinan kalau public discussion. Oh iya Pak, siap Pak. Nanti kalau masih ada pertanyaan disimpan aja dulu, dicatat, nanti disampaikan lagi. Baik kaitannya dengan hukum tadi, legal aspeknya, maupun terserah mau dampaknya ini dan itunya, semoga aja disampaikan. Barangkali ya, Pak, nanti di diskusi publik, lalu kemudian Pak Senat datang, Ketua Senat, Sekretaris datang, kemudian setelah diskusi, kemudian kita rapat lagi. Nah, tapi lagi begini Mas, ketika public discussion tidak langsung diputuskan loh ya. Ini jangan sampai jangan sampai terlalu banyak berharap di public discussion. Cuma dengan public discussion itu semua pimpinan mendengar. Itu yang pentingnya. Nah, kan nanti saya membuat rapat lagi nih setelah public discussion, gimana Pak? Apakah masih bertahan ataukah tidak?
ataukah diundur lagi, ya diundur maksudnya, ataukah dikurangi DPI-nya, tuh gitu Mas ya. Nah nanti menunggu. Jadi akan setelah public discussion langsung kemudian rapat pimpinan gimana menyikapinya setelah jenengan itu mendengar itu ya. Jadi sekali lagi nanti teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi yang nanti di public discussion, silakan ide-idenya dikeluarkan semua dari berbagai macam aspeknya, tetapi pasti hampir bisa dipastikan itu belum diputuskan. Karena yang memutuskan adalah rapat pimpinan. Ya, sama halnya lah kalian itu ada apa namanya? Ada rapat apa namanya Mas? Rapat gabungan lah, ada rapat apa? Ada rapat komisi. Nah, kayak Ya, gitu. siap. Begitu mulai, tetapi yang penting didengar oleh pimpinan-pimpinan termasuk dekan-dekan. Itu ya. Pak Sairon ini sudah Iya Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Sairon. Kebetulan waktu kita juga sudah habis ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Sairon yang telah meluangkan waktunya, telah memberikan kita pengetahuan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman pada acara malam hari ini. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, makasih ya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon maaf ya. Iya Pak, sama-sama. Di sini saya mewakili teman-teman dan kru yang bertugas. Ya. Mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku live ya Mas ya, live ya. Iya Pak, matur nuwun Pak nggih. Silakan kalau mau lanjut ya. Terima kasih. Nggih.